Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allahumma salli ala Toha, Allahumma salli ala Yasin, Allahumma salli ala Imam Ruh, Allahumma salli ala Abi Qasim Mustafa ya Nabi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita taufik hidayah sehingga hari ini kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita hidayah sehingga hari ini kita mampu duduk dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita sehingga hari ini kita mampu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Maka pantaslah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar azan lalu dia bersegera menyempurnakan wudunya di rumahnya, maka tiada satu langkah ketika dia langkahkan Allah tinggikan depan derajatnya. Kemudian langkah berikutnya ketika dia melangkah Allah hapuskan daripada dosa-dosa. Maka ada sahabat tuan-tuan, dalam satu riwayat sahabat ini buta, wujud, tua renta. Dia menghadap kepada baginda Nabi SAW. Wahai kekasih Allah, aku ini tua, renta, bahkan ketika aku memenuhi panggilan Allah, aku berjalan ke masjid menggunakan tali ya Rasulullah. Aku ikat dari dinding rumahku, kemudian sampai di dinding masjid aku pun ikat. Ketika aku berjalan, aku memegang tali tersebut ya baginda Nabi. Aku ingin izin ya Rasulullah supaya rumahku ini berada di dekat masjid. Maka lebih kurang tuan-tuan, baginda Nabi SAW bersabda, apakah engkau mendengar azan? Ya, saya mendengar azan. Apabila engkau mendengar azan, maka tetap rumahmu, karena apa? Semakin jauh rumahmu, semakin banyak langkahmu, semakin banyak Allah gugurkan dosa-dosa. Semakin jauh rumahmu, semakin banyak langkahmu, semakin banyak Allah tinggikan derajatmu. Maka ketika hadis ini tuan-tuan, sahabat yang mendengar hadis ini, yang rumahnya dekat masjid, muter-muter dari masjid ke masjid. Supaya apa? Supaya banyak dapat langkah-langkah. Dalam riwayat ada sahabat yang langkahnya seperti Abu Royan, maka dia memperpendek langkah-langkahnya. Hari yang jadi pertanyaan tuan-tuan, rumah kita jauh dekat masjid, tapi tidak memenuhi panggilan Allah, ini musibah tuan-tuan. Maka musibah kata ulama tuan-tuan, musibah hari ini kata ulama bukan seseorang itu hilang pangkat, harta, jabatan, harta benda. Musibah itu bukan kehilangan bapak kita, ibu kita, anak kita, istri kita, bukan. Tapi ulama katakan musibah hari ini tuan-tuan telah hilang rasa takut dalam hati manusia. Ketika panggilan Allah mereka tidak takut sedikit pun. Inilah musibah tuan-tuan. Apabila umat hari ini telah hilang rasa takut dalam hatinya, maka ini musibah besar tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, terutama generasi kita, ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui muazin, ini hakikat panggilan Allah tuan. Ketika muazin katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing tuan. Seorang pedagang sibuk dengan dagangan,
Seorang petani pun sibuk dengan pertanian. Bahkan seorang penganggur sibuk dengan penganggurannya, teman-teman. Mereka berpikir hari-hari apa yang saya kerjakan, sehingga panggilan yang maha besar mereka tidak takut kehilangan satu sholat. Ulama beritahu kita, tuan-tuan, barang siapa meninggalkan satu sholat, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa seorang hamba ini satu hukum, tuan. Ulama beritahu kita satu hukum ini 80 tahun akhirat. Satu hari di akhirat, di dunia 1000 tahun. Ini orang-orang yang meninggalkan satu sholat, tuan-tuan. Bagaimana dengan satu minggu, satu bulan, satu tahun? Bahkan naudzubillah min dzalik, ada saudara kita yang meninggal dalam keadaan yang tidak pernah sholat. Sehingga ulama katakan, apabila seorang ini meninggal dalam keadaan tidak sholat, maka naudzubillah min dzalik, meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, tuan-tuan. Sehingga ulama katakan, jangankan untuk membayar, tuan-tuan, untuk menghitung saja kita tidak mampu, apalagi untuk bayar. Jangankan untuk menghitung seluruh nikmat Allah, nikmat yang ditumpuk ini kita tidak sanggup, tuan-tuan. Nikmat makan hari ini, tuan-tuan, masya Allah. Antum-antum yang berada di masjid, walaupun makanan kita seperti itu, masya Allah, nikmat. Karena apa? Nikmat datang daripada Allah SWT. Bukan makanan, tuan-tuan. Sebaliknya di luar sana, masya Allah, rumah megah mewah, mobil mengkilat, istri cantik memikat, makanan siap saja, tapi tak ada nikmat makan, tuan-tuan. Kenapa? Lidah ini telah disentap nikmat makan oleh Allah SWT. Ini baru nikmat makan, tuan-tuan, belum lihat penglihatan. Yang mana ahli medis katakan, tuan-tuan, di dalam bola mata kita ini terdapat 73 urat. Apabila satu urat saja putus atau ditarik, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak tahu mana arah ke masjid. Siapa teman kita di kiri kanan. Ini apabila satu urat. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih beri kita penglihatan. Yang mana penglihatan kita ini kita gunakan hanya untuk taat, tuan-tuan. Karena besok seluruh anggota tubuh, bahkan udara, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Tuan-tuan Allah SWT, sekali lagi bersyukur kita kepada Allah SWT. Begitu banyak nikmat yang telah berikan kepada kita, tuan-tuan. Sekali lagi, jangankan untuk membayar, untuk menghitung kita tidak sanggup. Walaupun seluruh daripada ranting-ranting pohon kita jadikan pena, seluruh air lautan dijadikan tinta, bahkan seluruh dedaunan yang ada di 7 petala langit dan bumi dijadikan kertas, maka tidak sanggup dan cukup untuk menghitung nikmat Allah. Bagaimana mungkin manusia dapat menghitung nikmat Allah, tuan-tuan? Sedangkan yang nikmat yang di tubuh ini tidak sanggup. Namun ulama beritahu kita, tuan-tuan, walaupun kita tidak sanggup menghitung daripada nikmat Allah, kita bersyukur saja, maka Allah akan tambah lagi nikmat apa yang belum kita rasakan. Sebaliknya, barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menghajab seorang hamba ini naudzubillah min dzalik dengan azab yang sangat pedih, tuan-tuan. Maka nikmat hari ini terbesar apa, tuan-tuan? Nikmat yang terbesar kata alim ulama adalah nikmat Islam dan iman, tuan-tuan. Ketika seorang hamba memiliki harta, apabila dia sakit, maka dia sangat syukuri apabila dia sehat. Maka seluruh hartanya dikorbankan, tuan-tuan, untuk mendapatkan sehat. Ini nikmat sehat. Tapi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia kehilangan iman, bahkan dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah, maka ini orang-orang yang merugi. Maka antum-antum, tuan-tuan, masya Allah, majlis yang di rumahnya Allah saat ini, tuan-tuan, antum-antum memiliki kalimah, yang mana kalimah ini, tuan-tuan, besok, tuan-tuan, akan menjadi kunci daripada kunci surga. Bahkan orang yang memiliki kalimah, tuan-tuan, besok Allah mampukan dirinya memandang kepada wajah Allah, tuan-tuan. Bahkan orang yang memiliki kalimah ini, tuan-tuan, akan menjadi raja-raja di surga. Dalam satu mafhum hadis, tuan-tuan, baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki iman walaupun sebesar biji zarah,
Ulama beritahu kita tuan-tuan, ada dua pendapat. Biji zarah ini seperti kalau pagi-pagi kita bangun tidur, kita buka jendela, maka yang berkelap-kelip itulah zarah tuan-tuan. Tapi ulama yang lain katakan seperti debu yang bertebaran di tempat tidur. Ini Allah akan beri surga 10 kali luas dunia tuan-tuan. Iman yang bertebaran. Bagaimana dengan iman sebagaimana para sahabat Nabi SAW? Allah. Hari ini keadaan umat hari ini tuan-tuan, mereka tidak yakin dengan iman yang mereka miliki. Mereka tidak sadar bahwa dalam hatinya ada iman yang mana besok mereka akan menjadi raja surga tuan-tuan. Hari tak nampak dari mata jahil kita tuan-tuan. Walaupun kita kelihatannya fakir, miskin, orang-orang di luar sana yang tidak bertauhid kepada Allah, mereka memiliki semuanya, fasilitas yang mewah, yang megah. Allah obral tuan-tuan untuk mereka. Kenapa? Surga mereka di dunia. Tapi dunia penjara bagi orang beriman. Karena besok ketika Allah Subhanahu wa taala hancurkan 7 petala langit dan bumi tuan-tuan, maka Allah mereka, orang-orang yang tidak bertauhid akan pulang ke neraka jahanam. Namun bagi orang bertauhid tuan-tuan, fakir, miskin di dunia, sakit-sakit, berletih-letih untuk ngajak saudaranya memakmurkan masjid, ngajak, menahan rasa malu, menahan rasa egonya. Seperti Abu Royan ini orang yang ego pak. Kalau di lomba ini Masya Allah, ini pembantunya dipanggil kiri kanan, mobilnya kiri kanan untuk jemput. Ini pak ego saya pak. Tapi karena saya mengajak saudara kita bagaimana kita memakmurkan masjid-masjid Allah pak, maka kita tekan rasa ego ini. Ulama katakan barang siapa seorang hamba yang menekan nafsunya, rasa egonya, malah Allah akan perbaiki amal-amalnya. Ya Allah. Sifatnya, dirinya, amalnya Allah akan perbaiki. Inilah dakwah. Maka tuan-tuan Allah SWT sekali lagi bersyukur kita kepada Allah SWT. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan 18.000 jenis makhluk. Maka 18.000 jenis makhluk ini tuan-tuan, Allah telah tentukan fitrah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya yang namanya kuman. Kuman ini kalau kita lihat pakai mikroskop dia punya kuman juga namanya virus. Kalau hari ini Amir Sab kita melihat benda di sekarang ini tak nampak tuan-tuan. Tapi kalau kita ambil mikroskop dia akan nampak kuman-kuman. Nah di kuman ini pun ada kuman namanya virus yang makhluk yang paling terkecil. Itu juga di Allah SWT yang menciptakan makhluk yang sangat besar, yaitu para malaikatnya Allah. Maka 18.000 jenis makhluk ini tuan-tuan, ulama beritahu kita Allah telah tentukan fitrah. Apa itu fitrah tuan-tuan? Kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan makhluk itu sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 petala langit dan bumi tuan-tuan. Hari ini kita tak pernah dengar langit ini punya tiang. Namun Allah SWT mampu menciptakan langit tanpa tiang. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan daripada matahari tuan-tuan. Matahari ini tuan-tuan, Allah telah tentukan fitrahnya. Tapi nanti tuan-tuan, ketika Allah telah hancurkan langit dan bumi ini tuan-tuan, seluruhnya luluh lantak tuan-tuan. Maka ulama beritahu kita ketika manusia seluruhnya dari kaum Nabi Adam sampai umat baginda Nabi SAW ketika diberdirikan di padang mahsyar tuan-tuan, maka Allah rubah fitrah daripada matahari ini. Yang mana nanti ketika manusia berdiri di padang mahsyar, matahari 1 jengkal pada kita. Ulama beritahu kita ketika matahari 1 jengkal di kepala kita pak, ada seorang hamba yang tenggelam oleh keringatnya sendiri sampai mulutnya. Ada yang tenggelam sampai leher, ada yang tenggelam sampai dadanya tuan-tuan. Ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai pusat, ada yang tenggelam oleh keringatnya sampai mata kakinya. Ini karena apa? Allah rubah daripada fitrah matahari tuan-tuan. Allah. Bismillah. Begitu juga dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan pada bulan.
bulan ini pun Allah telah tentukan fitrahnya. Apabila bulan ini bergeser dari garis fitrahnya, maka seluruh dunianya akan gelap gulita. Walaupun seorang menteri, gubernur, bupati, seorang presiden pun menciptakan tegangan diesel watt yang beribu-ribu watt, maka tidak sanggup untuk menerangi jagat raya. Namun Allah mampu menerangi jagat raya tanpa daripada bantuan makhluknya. Inna ma'amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki suatu cukup, Allah katakan kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya nama burung, tuan-tuan. Kebaikan daripada burung ini ada dan bebas. Apabila hari ini Abu Royan menangkap burung, kemudian walaupun rumahnya terbuat dari sangkar emas, kemudian makan minumnya dijaga, maka hakikat burung ini tak akan pernah dapat kebahagiaan. Sebagaimana manusia yang hidup di balik jeruji besi, keluarganya datang, istrinya datang. Tapi ketika pulang istri anaknya, maka si hidup manusia yang hidup di jeruji besi ini tuan-tuan menderita batin. Tak akan pernah dia dapatkan rasakan kebahagiaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya yang namanya ikan, tuan-tuan. Kebahagiaan ikan adalah air, tuan-tuan, walaupun air itu asin, tawar. Tapi kalau ikan ini keluar dari fitrahnya, maka kita semua akan memburunya, tuan-tuan. Akan memancingnya. Kenapa? Kebahagiaan ikan bukan di permukaan air, tapi di dalam air. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk namanya cacing. Kebahagiaan cacing ada dalam tanah, walaupun tanah itu berlumpur, becek. Tapi apabila cacing keluar hari ini sedikit saja, maka anak kecil akan memainkannya, tuan-tuan. Bahkan ayam akan mematoknya. Nah, hari ini pun begitu, tuan-tuan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang menciptakan hamba, yang menciptakan makhluknya. Dikatakan makhluknya ini lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Siapa dia, contohnya? Itu manusia. Lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain, bahkan lebih sempurna daripada malaikat. Bahkan dikatakan dalam riwayat lebih tinggi derajatnya pada malaikat. Sudah sempurna, tinggi derajat lagi, tuan-tuan. Manusia. Allah. Sebagaimana satu kisah Abu Bakar dan hutan, tuan. Ketika baginda Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, apa yang telah dikorbankan untuk agama? Maka Abu Bakar menjawab, tuan-tuan, Allah wa Rasul. Allah dan Rasul. Kenapa ketika ditanya sudah tidak ada lagi harta yang dimiliki Abu Bakar, tuan-tuan? Hanya baju yang tersisa di tubuhnya, baju yang terbuat dari karung goni dan kancing duri kurma. 8 hartanya 8 toko telah ditransfer eratnya Allah SWT. Jadi yang sekarang ini Pak, yang nampak di mata jahil kita bukan harta kita, Pak. 50, 60, 70 tahun kita sudah meninggal. Apabila anak kita tidak taat, maka hartanya akan jadi rebutan. Hisabnya sangat besar, Pak. Maka harta yang nampak hari ini, Pak, bukan harta kita. Tapi harta kita yang sungguhnya, yang mana telah kita infakkan di jalan Allah. Mana bukti kita infakkan? Kita buat masjid, contohnya. Kita bersedekah. Kita santuni anak yatim, fakir miskin. Buat panti asuhan. Gunakan dakwah untuk ngajak saudara kita di luar sana belum taat. Ini, Pak, harta kita yang telah kita gunakan di jalan Allah. Sebagaimana dikatakan, 8 toko telah habis, Pak, dia korbankan untuk agama. Maka ketika itu, tuan-tuan, tidak ada lagi harta yang dimiliki Abu Bakar, yaitu harta hanya satu di tubuhnya melekat, yang terbuat baju dari karung goni dan kancing duri kurma. Sehingga seluruh para malaikat dari langit ke-7 sampai langit buminya Allah SWT bersab-sab untuk apa, Pak? Untuk menyaksikan bagaimana penampilan Abu Bakar saat itu. Sehingga para malaikat bersab-sab turun ke langit buminya Allah, sujud di depan Abu Bakar itu, tuan-tuan, hingga melepas baju yang terbuat dari nur cahaya, sehingga meniru bagaimana penampilan Abu Bakar saat itu, tuan-tuan. Jadi bukti, tuan-tuan, manusia apabila dia taat pada Allah, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Namun sebaliknya, tuan-tuan, Allah SWT telah katakan manusia lebih sempurna, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Namun sebaliknya, apabila dia ingkar, kufur, bermaksiat, lebih-lebih tidak ada iman, maka manusia tadi bukan sempurna, bahkan bukan tinggi derajatnya, tuan, tapi lebih buruk pada binatang, tuan.
Kenapa? Binatang Allah ciptakan tidak ada hisab. Kambing, babi, kerbau, sapi, ketika mati habis perkara Pak. Jadi santapan makhluk di dalam tanah. Maka manusia tadi Pak, apabila dia bermaksiat, ingkar, kufur, lebih-lebih tidak ada iman, maka dia lebih buruk daripada binatang. Benar ya Allah. Maka Abu Bakar telah contohkan pada umat ini Pak. Umat yang Allah cintai, umat yang Allah banggakan. Bahkan diharamkan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat baginda Nabi SAW. Maka kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia ini Pak, sebagaimana burung, ikan, cacing, matahari, bulan. Kebahagiaan, kesuksesan manusia akan didapat, yaitu hanya satu Pak, yaitu ada dalam amal agama dan usaha atas agama, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat. Jadi kebahagiaan manusia teman hanya ada dalam agama Pak. Allah telah ceritakan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun telah tertulis tintanya di Lauh Mahfuz. Allah telah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana kehidupan Qarun ladatul akhir? Yang dulu Qarun orang yang taat, penghafal daripada kitab Taurat, bahkan sepupu daripada Nabi Musa tadi. Maka ketika itu ditanya, maka Qarun lupa pada Allah. Padahal dia orang yang taat, sepupu daripada Nabi Musa, penghafal daripada kitab Taurat. Dia lupa pada Allah, bahwa Allah SWT Razik yang beri rezeki. Dia katakan, hai Musa, beritahu pada Allah bahwa rezeki ini adalah hasil keringatku. Sama hari ini Pak, kalau kita ajak saudara kita untuk datang ke masjid, maka dia katakan, ngapain lu ngajak-ngajak gua. Ini Pak keadaan sekarang. Padahal Pak, kita ngajak dia supaya selamat, supaya sama-sama masuk surga. Tapi mereka kata, ngapain lu ngajak gua. Nah, orang seperti ini kata ulama, besok dia akan menderita dalam kubur Pak. Dia akan menyesal. Maka teman-teman sementara kebahagiaan manusia akan didapat hanya